Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kembali di malam hari ini kita belajar fikih dengan membaca matan fikih praktis dalam madhab Syafi'iyah yang ditulis oleh Al-Qadhi Abu Syuja rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan paling terakhir alhamdulillah kita sudah masuk di pembahasan rukun-rukun solat dan masih panjang belum kita selesaikan. Yang mana belum sebutkan yang kita sudah bahas, rukun solat itu ada 18 rukun. Yang pertama belum sebutkan adalah niat, kita sudah selesaikan di pertemuan sebelumnya yang terkait dengan niat. Yang kedua al-qiyam ma'al qudrah, berdiri jika mampu. Juga kita sudah selesaikan, ini adalah merupakan rukun solat berdasarkan kesepakatan. Dan kita sudah jelaskan ini berdiri ini rukun solat dalam solat wajib. Karena solat sunnah boleh duduk walaupun mampu, berdiri kita sudah jelaskan. Yang ketiga takbiratul ihram, ini sudah kita jelaskan. Ini juga disepakati oleh para ulama. Siapa yang mau sholat harus bertakbiratul ihram. Dan itu hukumnya rukun sholat. Nah sekarang ini berikutnya. Dan ana ingatkan kembali bahwa penulis beda dengan ulama fikih yang lain. Kalau ulama fikih yang lain ketika bahas judul ini belum akan bahas langsung sifat sholat Nabi. Artinya langsung disebutkan secara berurut. Apakah itu sunnah, wajib atau rukun. Mulai dari takbir sampai salam. Kalau belum enggak. Caranya berbeda yaitu belum sebutkan dengan cara dipisah. Jadi enggak berurut. Belum pisahkan mana rukun, mana wajib, mana sunnah. Ini yang tugas kita nanti menyusunnya. Setelah menyebutkan takbiratul ihram, maka belum langsung masuk dibaca Al-Fatihah. Jangan menganggap bahwa tidak ada iftitah. Belum sebutkan. Karena ini baru masalah apa? Yang rukun. Nanti akan disebutkan di pembahasan yang sunnah-sunnahnya. Jadi setelah takbiratul ihram kata beliau wa qiraatul Fatihati ba'da bismillahirrahmanirrahim wa hiya ayatun minha. Ini kalimat singkat sekali karena setelah itu langsung belum masuk di pembahasan ruku. Tapi kalimat yang singkat ini pada hakikatnya pembahasannya panjang dan luas. Itu permasalahan seputar Al-Fatihah digandengkan dengan masalah basmalah. Ini harus antum tahu pembahasannya karena di dalam madhab fikih sebagian ulama rahimahumullah mereka berpendapat dan menjelaskan tidak ada pembahasan fikih kalau tidak ada basmalahnya dibahas. Kenapa? Karena inilah masalah yang paling ketat perselisihan para ulama terkait dengan pembahasan ini. Masalah basmalah. Bahkan sebagian ulama memasukkannya dalam masalah akidah.
Ini masalah basmalah, padahal masalah fikih. Kenapa? Karena perselisihannya yang sangat ya keras dalam masalah ini, apalagi mereka saling membantah dan menyalahkan. Maka ini masalah basmalah itu masalah syiar madhab. Sudah masuk dalam lambang madhab. Tidak ada pembahasan fikih dalam sholat kalau tidak ada pembahasan basmalahnya. Kita harus memahami baik-baik masalah nanti basmalah ini. Karena juga nanti kaitannya dengan di awam. Kadang sebagian kita kalau hanya membahas satu sisi saja yang kuat, biasa kita turun di awam, akan langsung katakan ini bid'ah, ini salah. Bahkan kadang kita tidak sholat di belakang orang yang baca basmalah. Sebaliknya juga begitu. Orang yang menjaharkan basmalah tidak sholat di belakang orang yang mensirkan. Kenapa? Karena kadang kita tidak tahu masalah. Kenapa bisa berselisih? Jadi beliau berkata membaca Al-Fatihah setelah membaca Bismillahirrahmanirrahim dan beliau katakan dia termasuk ayat dalam surah Al-Fatihah. Jadi ini 3 pembahasan diucapkan dengan kalimat yang sangat singkat sekali. Kan ini buku fikih praktis. Pertama hukum membaca Al-Fatihah. Yang kedua basmalahnya, hukum membaca basmalah. Yang ketiga, apakah basmalah itu ayat dalam surah Al-Fatihah atau bukan? 3 masalah ini kita bahas dulu yang pertama. Kan ini sebenarnya masalah pokoknya. Ada masalah memang yang biasa dibicarakan di awam bahkan di tengah penuntut ilmu. Apakah bismillah ini, bismillahirrahmanirrahim, dijaharkan saat baca Al-Fatihah atau tidak? Ini sebenarnya masalah cabang. Biasa orang berkelahi di situ. Ada masalah pokoknya sebelum ke situ. Yaitu apakah bismillahirrahmanirrahim ayat pertama dalam surah Al-Fatihah atau bukan. Ketika nanti kita paham yang ini, kita akan paham kenapa dia berselisih. Ini harus dipahami baik-baik. Kita mulai dengan yang pertama ini. Apakah bismillahirrahmanirrahim ayat pertama dalam surah Al-Fatihah? Maka dalam hal ini terdapat perselisihan yang sangat ketat di kalangan para ulama madhab. Pendapat pertama, ini yang diisyaratkan oleh penulis. Wahya ayatun minha. Bismillahirrahmanirrahim. Kata beliau dia termasuk ayat dari surah Al-Fatihah. Ini pendapat orang Syafi'iyah. Ayat dalam surah Al-Fatihah. Dan harus antum pahami apa dalilnya. Karena mereka ini ulama Syafi'iyah dan banyak. Tidak mungkin mereka berpendapat kalau mereka tidak punya dalil. Cuman hanya saja dalilnya yang kita harus pahami. Bagaimana kedudukannya supaya nanti antum timbang. Mana yang kuat. Antum berpendapat, antum tahu alasannya. Kan kadang sebagian dari kita tidak tahu alasan kenapa saya pegang. Pokoknya yang penting ustadz saya bilang. Itu kan tidak bagus kalau di awam. Nanti akan terkesan, wah ini ustadznya saja yang benar. Padahal saya ada kiaiku. Iya, karena masalahnya di awam begitu. Saya pernah hadapi orang, dia bilang saya bilang begini. Tapi dia bilang saya ada ulama 3 ulamaku. Ada ulama Sopeng, ulama ulama Sidrap, dan ulama apa dia bilang Wajo. Gimana bicaranya? Kita pakai juga ulama. Ini masalahnya. Kita harus tahu ini cara menjelaskannya. Ulamanya apa yang dia pegang, ulama kita apa yang dia pegang. Supaya mudah dan enak menerimanya. Kadang kan kita bilang, wah pokoknya guruku. Ya sudah, dia juga bilang pokoknya guruku. Ini masalah yang tuh harus pahami. Jadi ulama Syafi'iyah memang berpendapat bahwa bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama dalam surah Al-Fatihah. Apa dalilnya? Dalil mereka pertama,
adalah hadits dari Ummu Salamah. Hadits dari Ummu Salamah. Radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, istri Nabi kita. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qara'a fis sholati bismillahirrahmanirrahim. Kata Ummu Salamah, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam baca dalam solat bismillahirrahmanirrahim. Fa'addaha ayatan. Beliau masukkan itu dalam satu ayat. Ayat pertama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ayatain, itu ayat kedua. Wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ayat berikutnya. Dihitung sampai habis. Beliau hitung, dikatakan oleh periwayat, wa jama'a khamsa asabihi. Dia satukan 5 jarinya, maksudnya dia hitung dengan jarinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Dipahami kan? Setelahnya apa lagi? Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kata Ummu Salamah, ini 5 ayat. Dia kumpulkan 5 jarinya. 5 ayat. Dipahami ini? Ini dalil mereka yang pertama. Hadits ini riwayat Imam Ibnu Khuzaimah. Ini supaya kita tahu juga riwayat pendalilannya. Ini riwayat Imam Ibnu Khuzaimah. Juga Al-Imam Ad-Darqutni. Serta Al-Imam Al-Hakim. Semuanya dari jalur Umar ibn Harun. Dari Ibnu Juraij. Dari Ibn Abi Mulaikah. Dari Ummu Salamah. Semuanya dari jalur periwayatannya, sanadnya. Dari Umar ibn Harun. Umar ibn Harun meriwayatkan dari Ibnu Juraij. Ibnu Juraij meriwayatkan dari Ibn Abi Mulaikah. Ibn Abi Mulaikah tabi'in. Dia meriwayatkan dari Ummu Salamah, istri Nabi kita Muhammad SAW. Secara marfu sampai kepada Nabi SAW. Hanya saja Masya Allah disebutkan ini yang mengkritik. Antum harus pahami baik-baik ulama Syafi'iyah sendiri. Saya sengaja kalau ulama selain Syafi'iyah tentunya pasti dia kritik. Kan nanti kan kita akan curiga. Oh karena kalau ulama Syafi'iyah kan masalahnya yang punya madhab. Kalau antum nukil dari ulama selain Syafi'iyah, oh itu karena madhabnya bukan. Ini ana langsung nukil sama antum yang mengkritiknya ulama Syafi'iyah. Al-Hafidh Al-Imam Ibnu Katsir. Syafi'iyah madhab. Syafi'iyah madhabnya. Beliau kritik. Di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Umar ibn Harun. Dia adalah rawi yang dhaif jiddah. Ini rawi lemah sekali. Kalau bilang dhaif jiddah, maksudnya adalah tidak bisa mendukung dan tidak bisa didukung oleh hadits lain dan mendukung hadits lain. Tidak bisa naik derajatnya. Kan biasanya kan kalau ada hadits rawinya misalnya Sa'ul Hafidh, hafalannya jelek. Kalau ada rawi lagi yang meriwayatkan yang lebih kuat darinya, bisa naik. Dari dhaif menjadi hasan li ghairihi. Hasan kan ada pendukung. Ini rawi tidak bisa didukung. Dia matrukul hadits, ditinggalkan haditsnya. Ini dalil mereka pertama, hadis dhaif. Yang Nabi hitung sampai 5 jarinya, sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ayat ke-5. Dhaif. Mereka juga berdalil dengan hadis yang lain. Ya, kalau tadi dari Ummu Salamah. Mereka juga berdalil dengan hadis yang lain. Dari sahabat atau sahabiah istri Nabi lagi, itu Hafsah. Dari Hafsah radhiyallahu taala anha, anaknya khalifah yang kedua Umar bin Khattab.
sekaligus istri dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia menukilkan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ada yang bertanya kepada beliau tentang bacaan Nabi. Dan beliau katakan innakum la tastati'unaha. Kalian tidak akan mampu membaca seperti bacaan Nabi. Tapi tetap para tabi'in ingin tahu terkait dengan hal tersebut. Fakila laha, maka dikatakan kepada Hafsah radhiyallahu taala anha, akhbirina. Cukup ceritakan kepada kami bagaimana Nabi baca. Ya masalah dilakukan atau tidak kan masalah sesuai dengan kemampuan. Kabarkan kepada kami tentang bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Hafsah pun mengabarkan kepada mereka. Maka awalnya faqara'at qira'atan tarassalat. Maka dia membaca dengan baca yang ya ditartil putus-putus sesuai dengan ayatnya. Dinukil katanya Nabi membaca dengan putus, dimulai dengan ya bacaan Bismillahirrahmanirrahim, putus, Alhamdulillahirabbil alamin, putus. Pokoknya dibaca ayat per ayat. Ayat per ayat. Ini hadits penukilan dari juga ya istri Nabi kita Muhammad SAW dan juga dikritik sanatnya. Dikritik sanatnya. Ya, tidak kuat. Ini sebenarnya bisa mendukung hadis yang tadi dijadikan sebagai pendukung. Tapi tadi tidak bisa mendukung dan tidak bisa didukung. Ini juga sanatnya adalah doif. Bahkan disebutkan ini adalah mungkar. Sama. Tidak bisa naik. Makanya ana pernah memeriksa, cari tahu dari pendapat Syafi'iyah sendiri. Ana dapat ucapan dari Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Masya Allah. Beliau ya menyimpulkan bahwa dalil kami secara hadits karena orang Syafi'iyah sendiri kritik. Dalil kami secara hadits tidak ada yang kuat. Secara hadits penukilan riwayat dari Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada yang kuat dari Nabi kita Muhammad SAW. Bahwa Bismillahirrahmanirrahim Nabi baca dan menghitung sebagai ayat pertama. Tidak ada dalil kami secara hadits yang kuat. Cuman mereka bilang dalil kami yang paling kuat adalah karena para sahabat sepakat menulisnya dalam surah Al-Fatihah sebagai ayat pertama nomor 1. Contoh, coba antum buka mushaf. Itu Bismillahirrahmanirrahim tertulis setelahnya apa? 1. Alhamdulillahirabbil alamin tertulis apa? 2. Sementara di Al-Baqarah, coba antum buka Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim kan di atas. Alif lam mim baru tulis apa? Nomor 1. Dzalikal kitabul la raiba fi itu nomor berapa? Nomor 2. Demikian pula sampai An-Nas. Kalau kita buka ayat surat terakhir dalam Quran, An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim, apakah ada nomor 1-nya? Tidak ada. Alhamdulillahirabbil alamin ada. Itu nomor 2, nomor 1-nya Bismillahirrahmanirrahim. Itu perlu antum ketahui. Itulah dalil orang Syafi'iyah yang paling kuat. Yang menyatakan orang Syafi'iyah sendiri, bukan ana. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala belum berkata seperti itu. Dalil kami yang paling kuat adalah ditulis di mushaf. Nomor 1. Itulah dalil kami yang paling kuat. Jadi orang-orang yang awam yang mengikuti madhab Syafi'iyah, itulah dalil mereka yang paling kuat. Ditulis nomor 1 di mushaf.
Dipahami mungkin? Karena ditulis nomor 1, berarti kita pahami itu adalah ayat pertama. Nanti bercabang di masalah kedua, masalah berikutnya. Apakah dijaharkan? Iya, karena alhamdulillah dijaharkan. Ayat kedua, otomatis ayat pertama dijaharkan. Masa tidak dijaharkan? Sementara sama-sama ayat. Kan itu jadinya nanti. Iya, apa hukum membacanya? Ya, alhamdulillahirabbil alamin rukun. Ya, berarti bismillahirrahmanirrahim juga adalah apa? Rukun. Itu kan cabangnya. Cabangnya. Ini dalil mereka yang paling kuat di masalah usul, masalah pokoknya. Masalah pokoknya. Ini dalil Syafi'iyah dan ini yang paling kuatnya. Kita lihat madhab yang lain. Madhab yang lain. Ini adalah merupakan madhabnya Imam Malik, sebelumnya Imam Abu Hanifah. Ini yang dipegang juga oleh banyak ulama hadits seperti Al-Imam Al-Auza'i, Al-Imam Az-Zuhri, dan banyak lagi dari ulama yang lain. Bahkan sebagian ulama mengatakan ini pendapat mayoritas. Ini adalah pendapat mayoritas. Seperti dinukil oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Ini pendapat yang kedua, ini adalah pendapat mayoritas. Yaitu Bismillahirrahmanirrahim bukan ayat pertama dalam surat Al-Fatihah. Iya, demikian pula dalam surat yang lain. Apa dalilnya? Kita harus perhatikan dalilnya. Pertama, mereka berdalil dengan hadits riwayat Imam Muslim. Secara dalil ada. Dan sahih. Ini riwayat Imam Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Sungguh saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala Allah, Allah berfirman. Arti ini hadis qudsi. Ini langsung Allah. Hadis qudsi itu lafaz dan maknanya dari Allah. Cuman bedanya dari Quran, Quran bisa dibaca di solat. Kalau hadis qudsi tidak. Kalau hadis qudsi tidak. Quran kalau dibaca setiap satu huruf 10 pahala. Hadis qudsi tidak. Karena dia bukan Quran, dia hadis. Langsung dari Allah. Allah katakan, qasamtus sholata baini wa baina abdi nisfain. Saya membagi surah Al-Fatihah, karena nama surah Al-Fatihah adalah diantara namanya As-Sholah. Saya membagi surah Al-Fatihah antara saya kata Allah dan antara hambaku menjadi 2 bagian. Kita lihat apa yang Allah baca pertama. Karena ini dalil kita. Idza qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah hamidani abdi. Apabila hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah akan bilang hambaku memujiku. Ini titik pendalilannya. Allah mulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim atau alhamdu? Alhamdu. Kalau seandainya bismillahirrahmanirrahim ayat pertama, maka Allah akan memulai dengannya. Ini langsung dimulai dengan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Itu menunjukkan dia ayat pertama. Di ayat pertama. Ini dalil pertama hadits Abu Hurairah riwayat Imam Muslim. Dalil kedua. Ada hadits ya. Riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari Anas bin Malik. Betul, dalil pertama tadi kan pendapat pertama kan dari istri Nabi. Ini di sini sengaja Ana nukil saja yang paling cepat dari Anas. Kenapa kita pilih dari Anas padahal banyak sahabat yang lain? Karena belum punya keunggulan. Anas ini belum menemani Nabi selama 10 tahun. Di saat mukim dan di saat safar. Ini Anas. Nabi pergi buang air juga dia temani. Dia bawakan airnya, bahkan dia bawakan batunya.
Dia carikan batunya kalau tidak pakai air. Ini Anas. Karena pertama sekali Nabi SAW hijrah ke Madinah. Ya, ibunya Anas langsung datang bawa Anas ke Nabi. Waktu itu belum masih kecil. Dia bilang, ya Rasulullah, ini Anas anak yang cerdas. Jadikan dia pelayanmu. Nabi menerimanya. Makanya dia menemani Nabi dari tahun pertama hijrah. Sampai meninggal. Pelayannya Nabi. Dia tahu apa yang Nabi lakukan. Namanya pelayannya. Ini kita nukil supaya agak hemat sedikit. Supaya tidak terlalu banyak penukilan dalil. Jadi Anas bilang, sholaitu khalfan Nabi. Saya sholat di belakang Nabi. Wa Abi Bakar. Dan juga setelah meninggalnya Nabi, saya sholat di belakang Abu Bakar. Wa Umar. Setelah meninggalnya Abu Bakar, saya sholat di belakang Umar. Karena waktu itu yang menjadi imam adalah khalifah. Saya sholat di belakang Umar. Setelah meninggalnya Umar, wa Utsman. Saya sholat di belakang Utsman. Karena Anas kan tinggal di Madinah. Ali belum disebutkan kenapa? Karena belum dah ikut Ali di Kufah. Karena ketika Ali radhiyallahu ta'ala anhu berpindah pemerintahan. Pusat pemerintahan dipindah oleh Ali bin Abi Thalib karena banyaknya futuhat. Banyaknya negeri Ajam selain Arab. Kan kalau Arab kan memang sudah ditaklukkan dari masa Nabi sudah banyak dikalahkan. Umar itu berlanjut kemenangan kaum muslimin sampai di luar Arab. Sampai ke Kufah, Iran, Irak. Di sanalah Ali menjadikan pusat pemerintahan kaum muslimin. Makanya Anas tidak di belakang Ali sholat. Jadi beliau sholat di belakang 4 orang. Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman. Kata beliau, fakanu yastaftihuna bi alhamdulillahi rabbil alamin. Adalah mereka semua ini 4 orang. Membuka bacaan dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Bahkan lebih tegas. La yadkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwalil qiraati wala fi akhiriha. Tidak menjaharkan bismillahirrahmanirrahim di awal, tidak pula di akhir. Maksudnya di awal Al-Fatihah dan setelah Al-Fatihah tidak ada bismillahirrahmanirrahim dijaharkan. Ini hadits riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Malik menunjukkan bahwa bismillahirrahmanirrahim bukan ayat pertama dalam surah Al-Fatihah. Setelah 2 dalil ini, tinggal kita menggabungkan 2 pendapat tadi, mana yang kuat. Kan pasti satu yang benar. Kan tidak ada 2 yang benar. Tidak ada. Satu yang benar. Untuk menimbang mana yang benarnya, lihat dalilnya. Kita sebagai pelajar harus melihat dalilnya. Bukan melihat orang yang memaparkannya, yang berpendapat. Karena kata Syekh Ibnu Utsaimin, ar-rijalu tuzan bil haqqi. Orang yang berpendapat itu ditimbang dengan yang benar. Ditimbang dengan Quran dan Sunnah. Jangan dibalik, kalau dibalik pasti salah. Maksudnya dibalik itu bukan yang benar Quran dan Sunnah antum timbang dengan orang. Paham kan? Banyak kesalahan sekarang ini. Kita kadang menimbang pendapat, kita lihat orangnya. Oh ini prof. Ini doktor. Ini masalah kita. Sehingga sulit menerima yang benar karena sudah menimbang yang benar dengan orang. Jangan balik. Supaya kita lebih mudah, lebih lapang menerimanya. Timbang orang itu dengan dalil yang dia pakai. Kita praktek di sini. Sekarang antum bandingkan dalil. Secara hadits kata Imam Nawawi, dalil pendapat pertama tidak ada yang kuat. Ia mengatakan bismillahirrahmanirrahim ayat pertama dalam surat Al-Fatihah. Sementara pendapat kedua secara hadits Sahih Muslim, Sahih Bukhari Muslim. Hadits qudsi, hadis biasa. Dipahamkan? Secara hadis sudah menang. Sekarang tinggal kita mengkaji
Dalil mereka yang paling kuat menurut Syafi'iyah. Yaitu ditulis nomor 1 di mana? Di mushaf. Dibantah dengan bantahan tentunya yang bisa diterima. Yang menulis mushaf siapa? Ini mushaf yang kita pegang sekarang. Siapa yang mengumpulkannya? Utsman ibn Affan. Kan begitu. Di masa Utsman lah dikumpulkan mushaf. Ditulis Bismillahirrahmanirrahim di Al-Fatihah sebagai ayat pertama. Sekarang apakah Utsman menjaharkannya? Kan beliau yang menulis. Itu bicara. Sekarang Utsman kan yang mengumpulkan. Apakah Utsman jaharkan bacaannya? Apakah dia masukkan dalam ayat pertama? Itu pertanyaan kita. Utsman dia tulis tapi tidak dia baca. Kan begitu nih. Kan daripada kita berkeras-keras madhab, kita kan kembali ke asal. Ke Utsman sendiri yang mengumpulkannya. Demikian pula para sahabat yang mengakui apa yang dilakukan oleh Utsman. Apakah mereka menjaharkannya? Membacanya, memasukkan sebagai ayat pertama? Kita lihatlah penukilan dari Ibn Abbas, sahabat yang muda. Yang mana Ibn Abbas ini, beliau di masanya Umar sudah dimasukkan ke sahabat yang senior. Masuk dalam kategori sahabat yang dimintai pendapatnya. Karena beliau apalagi terkait dengan Quran. Karena beliau yang didoakan oleh Nabi SAW dengan doa khusus. Allahumma allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkanlah dia tafsir. Kita lihat apa yang dia katakan. Dalam hadits riwayat Imam Abu Daud, disahihkan oleh Syekh Albani rahimallahu ta'ala, dia berkata, Kana Nabi SAW la ya'rifu fasla surati hatta tanazzal alaihi bismillahirrahmanirrahim. Kata Ibn Abbas, adalah Nabi SAW tidak mengetahui pemisah setiap surat dalam Quran. Sampai turun bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillahirrahmanirrahim kata Ibn Abbas itu pemisah setiap surat. Dia pemisah An-Nas dengan Al-Falaq, Al-Falaq dengan Al-Ikhlas, Al-Ikhlas dengan Al-Kafirun. Sama juga dia pemisah antara Al-Baqarah dengan Al-Fatihah. Sama hukumnya. Bukan ayat pertama. Apa yang dikatakan oleh Ibn Abbas ini mendukung apa yang dinukil oleh Anas. Bahwa bismillahirrahmanirrahim bukan ayat pertama dalam surah Al-Fatihah. Tapi dia apa? Pemisah setiap surat. Dengan inilah alasannya kenapa kita pegang pendapat yang kedua. Yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim bukan apa? Bukan ayat dalam surat Al-Fatihah. Setelah ini kita kuatkan, sekarang kita masuk di pembahasan berikutnya. Apakah rukun dibaca? Sebelum itu kita bahas dulu surat Al-Fatihah. Sepakat para ulama rahimahumullah. Membaca surah Al-Fatihah adalah rukun solat. Berdasarkan hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari Ubadah bin Samit. Kata beliau Nabi SAW bersabda, La solata liman lam yakro bifatihatil kitab. Tidak ada solat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Tidak ada solat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Dalam riwayat Imam Abu Daud. Di solat subuh. Nabi SAW baca surat Al-Fatihah dan surat setelah Al-Fatihah. Para sahabat ikut baca juga. Akhirnya Nabi terganggu. Setelah selesai solat kata Nabi SAW kepada mereka. La'allakum takra'una khulfa imamikum. Sepertinya kalian baca di belakang imam. Kata para sahabat, betul. Kami baca, kan Nabi dengar. Apa kata Nabi kepada mereka? La taf'alu illa bi ummil kitab. Jangan baca kecuali Al-Fatihah. Ketika kita jadi makmum, yang kita baca apa? Hanya Al-Fatihah. Jangan yang lain. Karena
kita mendengarkan bacaan imam kecuali Al-Fatihah. Nabi bilang, jangan kalian baca kecuali Al-Fatihah. Ini menunjukkan Al-Fatihah adalah apa? Rukun solat. Di solat jahriyah ataupun di solat apa? Sirriyah. Al-Fatihah. Saat kita jadi makmum atau saat kita jadi imam. Saat kita solat berjamaah atau saat kita solat sendiri. Ini yang harus antum pahami. Memang ada ya yang mengatakan bahwa kalau kita sebagai makmum di solat jahriyah kita tidak membacanya. Karena kita mencukupkan dengan bacaannya siapa? Kita cukupkan dengan bacaannya imam. Ini harus antum pahami lagi. Dari ulama madhab, tidak ada yang berpendapat seperti ini kecuali dalam madhab Hanafiyah. Ini harus antum perhatikan. Kan dalam madhab Syafi'iyah rukun Al-Fatihah. Rukun Al-Fatihah. Dalam madhab Hanafiyah mereka punya pendapat kalau imamnya baca jahar maka makmumnya tidak baca. Makmumnya tidak baca. Pertama, pendapat ini dibantah oleh hadis tadi yang kita baca barusan. Nabi bilang jangan kalian baca kecuali apa? Al-Fatihah. Berarti Al-Fatihah harus baca. Cuman apa dalilnya orang yang mengatakan cukup bacaan imam saja? Cukup bacaan imam saja. Ini yang perlu kita tahu. Apa dalil mereka? Mereka berdalil yang paling terkenalnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darqutni, demikian pula Al-Imam Al-Baihaqi dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an. Bahwa katanya Nabi SAW bersabda, man kana lahu imam fa qiraatuhu lahu qiraah. Siapa yang sholat dia punya imam, maka bacaan imam itulah bacaannya dia. Bacaannya imam itu adalah bacaannya dia. Itu bacaan makmum. Cukup. Itu mencukupi. Namun hadis ini adalah hadis yang lemah. Kenapa bisa? Karena di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Nu'man ibn Thabit, yaitu Abu Hanifah. Dia adalah rawi yang dhaif secara sanad hadis. Oleh karena itu, hampir semua ulama madhab lemahkan ini hadis. Kita ambil contoh hadis ini dilemahkan oleh Al-Hakim. Dilemahkan oleh Ibnul Jauzi. Dilemahkan oleh Ibn Abdul Bar. Dilemahkan oleh Ibn Taimiyah. Dilemahkan oleh Ibn Katsir. Dilemahkan oleh Al-Imam Ad-Darqutni yang meriwayatkannya. Karena Imam Ad-Darqutni mengeluarkan hadis dan belum kritik. Ini hadis tidak sah. Dilemahkan oleh Al-Imam Ad-Dahabi. Dilemahkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar. Dilemahkan oleh Ibnul Mundir. Imam An-Nawawi. Ibn Qudama, Ibn Hazm, semua dilemahkan dari ulama madhab. Makanya pendapat itu tentunya tidak kuat. Sangat lemah sekali, hadisnya lemah. Makanya kita keluar dengan kesimpulan berdasarkan dalil yang kuat Bukhari Muslim. Bahwa Al-Fatihah rukun dalam sholat bagi orang sholat sendiri, berjamaah, jahriyah ataupun sirriyah. Imam ataupun makmum. Itu kesimpulannya. Iya. Kemudian dalam membaca Al-Fatihah, apakah dijaharkan Bismillahirrahmanirrahim? Nah, ini kita kembali ke tadi. Tergantung pendapatnya antum apa. Kalau antum berpendapat itu ayat pertama dalam surah Al-Fatihah, maka antum akan katakan dijaharkan seperti Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tapi tadi yang kuat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama atau bukan? Bukan. Itu yang kuatnya berdasarkan dalil. Riwayat Bukhari Muslim, juga riwayat Imam Muslim dari hadits Abu Hurairah, hadits Qudsi. Apalagi Anas bilang,
Nabi tidak membacanya, tidak menjaharkannya. Itu pendapat yang kuat, tidak diragukan. Tapi bersamaan dengan itu, sepakat para ulama, siapa yang sholat dia jaharkan bismillahirrahmanirrahimnya, sah sholatnya. Jangan sampai kita pergi marah-marah, dia jaharkan, sah sholatnya. Itu disepakati. Ya, itu disepakati. Sah sholatnya, tapi dia menyelisihi Nabi, menyelisihi Abu Bakar, menyelisihi Umar, menyelisihi Utsman yang dinukil oleh Anas. Iya kan? Karena Nabi tidak jaharkan. Ya, Utsman, Abu Bakar tidak jaharkan. Utsman, Umar tidak jaharkan. Utsman tidak jaharkan. Kita, siapa yang kita ikuti? Nabi tak siapa? Kan begitu pertanyaannya. Kita diwajib ikut Nabi Muhammad SAW. Bukan madhab. Madhab bisa salah, bisa benar. Itu bukan Nabi. Kita harus menimbang dalilnya. Tidak boleh kita taklid. Kecuali kepada Nabi SAW. Ketika Nabi tidak jaharkan, apalagi Abu Bakar, Umar, Utsman juga. Khususnya Abu Bakar dan Umar. Kata Nabi SAW dalam hadits riwayat Muslim. Iyat tabi'in nas Abu Bakar wa Umar faqad rasyadu. Kalau orang-orang ikut Abu Bakar dan Umar, maka sungguh mereka telah dapat hidayah. Sungguh mereka telah dapat hidayah. Ini yang kita ikuti dalam berpendapat. Ya, tapi ingat itu tadi yang Anda bilang. Siapa yang menjaharkan bismillahirrahmanirrahim, sepakat para ulama, sholatnya apa? Sah. Sholatnya sah. Iya. Dan kalau ada yang tidak menjaharkannya berdasarkan dalil-dalil yang ada, itu tidak perlu diingkari. Tidak perlu ditegur. Karena sebagian di awam, kalau kita langsung Alhamdulillahirabbil alamin, langsung dibilang Bismillahirrahmanirrahim. Di belakang. Dia kira kita lupa. Ada juga yang bilang apa? Subhanallah. Ini kita maafkan saja. Itu karena mereka tidak tahu dalil. Karena itulah yang dia lihat secara turun-temurun yang dia dengar. Bahkan ada ceramah khutbah, kadang masalah yang diperselisihkan mereka keras. Ya, ceramah khutbah. Makanya orang awam begitu. Kerasnya seperti itu. Karena ada juga ustadz, kiai, dari yang mereka mau ikuti, yang ngomong seperti itu. Yang tidak membaca bismillahirrahmanirrahim, itu tidak sah sholatnya. Gimana masyarakat? Kan langsung begitu. Sama dengan orang bilang yang pernah saya dengar sendiri orang ceramah khutbah. Ada di sana katanya orang sholat, duduk tasyahud seperti duduk berak, buang air besar. Kenapa? Dia tidak duduk tawarruk. Nah, ini masalah. Jadi akhirnya di awam, kalau antum tidak duduk tawarruk, sholat antum salah. Karena antum duduk berak itu bukan duduk sholat. Katanya, padahal kan hadisnya banyak. Cuman begitu, karena adanya orang yang bicara seperti itu, orang awam tambah-tambah. Iya, ini yang masalah di masyarakat, makanya antum maafkan saja. Kalau ada orang ribu-ribu begitu, diam saja, itu karena dia belum tahu. Itu karena dia belum tahu, butuh diajarkan. Kita sampaikan baik-baik, Nabi tidak baca. Nabi tidak jaharkan. Abu Bakar tidak jaharkan. Umar tidak jaharkan. Utsman tidak jaharkan. Ini ajarkan saja. Kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak hidayah. Dari Allah Subhanahu wa taala dia belum dapatkan. Karena dia ikuti itu yang dia rasa benar. Itu yang dia rasa benar. Ini yang disebutkan. Ini yang disebutkan. Jadi masalah menjaharkannya tergantung pendapat yang tadi. Antum pilih di ayat pertama atau bukan. Masalah hukumnya, ini masalah yang terakhir. Apa hukum baca Bismillahirrahmanirrahim? Mayoritas ulama berpendapat hukumnya adalah sunnah. Membaca Bismillahirrahmanirrahim hukumnya adalah sunnah. Bukan rukun dalam sholat. Bukan rukun dalam
sholat. Hukumnya adalah sunnah. Kenapa? Kembali ke asal. Karena dia bukan ayat pertama dalam surat Al-Fatihah. Artinya kalau ada orang langsung baca Al-Fatihah saja, sah sholatnya. Tapi tidak dapat pahala apa? Sunnah. Tidak dapat pahala sunnah. Ini alhamdulillah yang perlu antum tahu. Mungkin kita cukupkan dengan pembahasan ini. Ya, dalam masalah sifat sholat di hari ini. Masalah yang rukun. Ya, sengaja kita bahas luas di sini. Karena banyaknya kadang ikhwan bertanya, apa hukumnya saya sholat di masjid itu? Dia jaharkan bismillahnya. Tidak ada masalah dengan sholat. Tidak ada masalah dengan sholat. Iya, ini yang disebutkan. Dan juga para ulama juga menyinggung permasalahan seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau berpendapat tidak dijaharkan. Kalau antum turun di masyarakat awam, mereka tidak tahu ilmunya dan antum akan ditolak apa yang antum sampaikan. Kalau tidak jaharkan bismillah, jaharkan saja. Ta'lifan lil qulub, untuk melembutkan hatinya. Jangan sampai gara-gara basmalah dia tolak pembahasan la ilaha illallah. Dia tolak pembahasan la ilaha illallah. Itu yang disebutkan oleh para ulama kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah berikutnya lagi baru kita langsung masuk di rukun berikutnya yaitu ruku. Masalah yang paling berat itu tadi. Masalah basmalah. Itu yang paling beratnya dalam masalah fikih. Dalam masalah fikih wallahu a'lam. Kita adzan dulu baru tanya jawab. Baik, kita masuk di tanya jawab. Ini pertanyaan pertama yang paling atas. Apa yang dimaksud dengan ahlul kitab? Ahlul kitab artinya ya orang yang diberikan kitab sebelum kita. Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an adalah al-Yahud wan Nasara. Orang Yahudi dan orang Nasara, itulah ahlul kitab. Orang Yahudi diberikan kepada mereka Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Kemudian orang Nasara diberikan kepada mereka apa? Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Itu yang disebut dengan ahli al-kitab. Yang disebut dengan ahli kitab. Iya, yang Allah Subhanahu wa taala larang kita ikuti mereka. Seperti dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la tattakidul yahuda walan nasara auliya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan ambil Yahudi dan orang Nasara sebagai orang yang dicintai. Orang yang kita berloyal kepadanya. Ini disebutkan. Di ayat yang lain disebutkan ya ayyuhalladzina amanu la tattakidu, ya, jangan mengambil bitonatan min dinikum. Ya, orang yang dibela dari selain kalian. Nah, itulah mereka tadi. Disebutkan dalam ayat yang lain dibilang ahlul kitab. Ahlul al-kitab. Kemudian pertanyaan berikutnya, ketika makmum masih membaca surah Al-Fatihah, tapi imam sudah ruku, apa kita ikut ruku atau selesaikan Al-Fatihah? Karena ada juga ustadz mengatakan gugur membaca Al-Fatihah jika imam sudah ruku. Iya. Pertama, gugur memang kalau kita dapat imam ruku. Jadi pisahkan. Kalau kita datang masuk masjid, imam sudah ruku, gugur kalau kita langsung ruku. Berdalil dengan hadits Abu Bakrah. Ya, dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi dia datang, Nabi sedang ruku. Akhirnya dia ruku di pintu. Sambil jalan masuk ke shaf, sedang ruku. Setelah sholat Nabi bilang, zadakallah hirson wala ta'ud. Semoga Allah menambah semangatmu tapi jangan ulang. Ya memang ruku bagus dituntut supaya dapat 1 rakaat. Tapi jangan juga ruku di pintu sambil jalan. Itu kan semangat tapi salah. Nabi bilang kalau kalian datangi sholat, fatu habis sakinati wal waqar. Datangi dengan tenang dan penuh wibawa. Wa ma adraktum fasallu, apa yang kalian dapat langsung sholat. Wa ma fatakum fatimu, tinggal kalau luput sempurnakan. Syahidnya adalah Nabi tidak suruh tambah 1 rakaat. Kenapa? Karena yang dapat ruku itu dapat 1 rakaat. Itu posisinya. Adapun kalau kita dapat saat berdiri tidak dianggap dapat.
Kalau kita dapat imam saat berdiri, baca Al-Fatihah langsung. Jangan baca iftitah, langsung Al-Fatihah. Karena iftitah bukan lagi saatnya saat kita masbuk. Saat kita masbuk, sudah luput waktunya. Iftitah itu dibaca awal sholat. Kalau kita dapat imam awal. Langsung Al-Fatihah. Kalau kita belum selesai imamnya sudah ruku, kejar. Selesaikan baru ruku. Tapi kalau kita selesaikan membuat imam sudah bangkit dari ruku, jangan dikejar. Berarti kita tidak dapat satu rakaat. Berarti kita tidak dapat satu rakaat. Mungkin itu yang dimaksud dengan ustadz yang kita dengar. Gugur saat kita dapat saat dia masuk. Karena itu memang pendapat mayoritas ahli hadis dan pendapat Imam Syafi'i. Keadaannya seperti itu. Keadaannya seperti itu. Mungkin itu tadi yang dijelaskan apa yang kita dengar. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum mengucapkan selamat kepada hari raya orang kafir? Apakah mengucapkannya termasuk musyrik? Dibilang termasuk musyrik, musyrik itu melakukan kesyirikan. Tidak dibilang musyrik juga, cuman dia batal Islam dari hal lain. Dari hal yang lain. Karena itu menunjukkan kecintaannya terhadap agama itu. Karena ucapkan selamat. Nabi SAW bersabda, belum katakan dalam riwayat Muslim dan di luar Muslim juga, kita akan mendatangi negeri ahli kitab. Ya, orang yang bukan Islam. Maka tuntunan Nabi kepada para sahabat, la tabda'u bis salam. Jangan memulai mengucapkan salam, keselamatan kepada mereka. Jangan memulai. Kita sebagai muslim tidak boleh mengawali. Itu aturan agama kita. Tapi kalau mereka mengucapkan, ucapkan juga wa'alaikum atas kalian juga. Ucapkan saja wa'alaikum. Karena kadang mereka samarkan. Kita dengar memang assalamualaikum, tapi dia kadang baca assamualaikum. Beda itu assalamu dengan assamu. Assalamu keselamatan. Kalau assamu kebinasaan. Makanya ucapan paling bagus adalah wa'alaikum. Atas kamu juga. Jadi kalau dia doakan kebinasaan, kamu juga. Itu tuntunan namanya. Kita tidak boleh memulainya. Tidak boleh mengawalinya. Tapi kalau dia ucapkan kepada kita, itu jawabannya. Itu jawabannya. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya seorang imam masjid ketika menjadi imam selalu membaca potongan ayat dengan memulai lagi dengan basmalah dan jahar? Salah. Kalau potongan ayat itu disepakati, tidak ada lagi basmalahnya. Itu sudah salah sekali, biar madhab Syafi'i tidak ada yang begitu. Dalam madhab Syafi'i itu dia baca basmalah kalau awal surat, bukan potongan ayat. Bukan potongan ayat. Itu yang perlu diperhatikan. Kalau ada potongan ayat itu yang dibaca ta'awud. Ya ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bukan bismillah. Bukan bismillahirrahmanirrahim. Kalau itu sudah salah, biar madhab tidak ada yang begitu. Biar dalam madhab tidak ada yang seperti itu, wallahualam. Kemudian pertanyaan berikutnya, ketika orang selesai sholat berjamaah, lebih afdol mana ikut seorang yang tertinggal rakaat atau mendirikan jamaah yang baru? Utama mendirikan yang baru. Karena para ulama berselisih, boleh nggak kita menjadikan masbuk sebagai imam? Ya, dalam hal itu. Ya, di sana banyak ulama yang menguatkan tidak boleh. Karena mengharuskan dia ubah niatnya. Dari masbuk, makmum menjadi apa? Imam. Walaupun ada juga ulama yang berpendapat tidak ada masalah. Sebagaimana tadi orang yang sholat berjamaah kan, imamnya batal. Siapa yang ganti? Hah? Kan makmum. Berarti berubah niatnya kan dari makmum menjadi imam. Tidak ada masalah. Cuman untuk keluar dari silang pendapat, lebih aman kita jamaah baru. Jangan mengambil masbuk. Keluar dari silang pendapat itu lebih bagus. Itu lebih bagus dan lebih baik.
Kemudian pertanyaan berikutnya, apabila seorang terluput membaca Al-Fatihah pada rakaat terakhir karena menghayal, lupa, apakah wajib berdiri menggantinya? Wajib. Kan Nabi bilang, la sholata liman lam yakro bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Wajib dia ganti, wajib dia berdiri. Malu Ustadz, karena orang-orang yang saya mulai bersamanya, ya antum malu, lebih malu sama orang atau sama Allah? Allah lebih berhak untuk kita malu kepadanya. Masalahnya tidak sah sholat tanpa Al-Fatihah. Bagaimana hukumnya imam? Bagaimana hukumnya imam yang tidak pernah membaca surat setelah Al-Fatihah pada rakaat 1 dan 2 pada sholat duhur dan asar? Dan bagaimana hukumnya sebagai makmum yang mengikutinya? Tidak ada masalah kalau setelah duhur dan asar. Pada sholat duhur dan asar. Tidak ada masalahnya. Karena surat setelah Al-Fatihah hukumnya sunnah dibaca. Surat setelah Al-Fatihah hukumnya apa? Sunnah, bukan rukun. Jadi kalau dia hanya baca Al-Fatihah, tidak ada masalah. Yang masalahnya nanti adalah ketika sholat jahriyah. Kenapa masalah? Karena kasihan nanti kalau ada makmum belum baca, setelah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, amin, Allahu Akbar. Wah, kasihan makmum, semuanya batal sholatnya. Kenapa? Karena belum baca apa? Al-Fatihah. Kan kalau sholat siriyah kan semua sama-sama baca. Semua sama-sama baca. Itu tidak ada masalah sholatnya, wallahualam. Kemudian berikutnya anak sering terjerumus ke dalam dosa saat sendirian. Setelah bertobat terjatuh lagi ke dalam dosa tersebut. Dan ini terus menerus anak lakukan. Apakah tobat anak diterima atau bagaimana? Diterima. Ya, Nabi SAW bersabda, Inna Allah yaqbalu taubatal abdi malam yugorgir. Allah menerima tobatnya seorang hamba selama belum sampai ruhnya ke tenggorokannya, ke kerongkongannya. Selama itu tidak ada yang menghalangi kita dengan tobat. Ada hadis yang lebih lagi daripada itu. Ya, dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nabi katakan adnaba, ya, dalam hadis Allah Subhanahu wa taala katakan adnaba abdi damban. Hambaku jatuh dalam dosa. Setelah itu dia bertobat. Dia bertobat. Allah katakan alima anna lahu rabb yaghfirud dzamba. Dia tahu kalau dia punya Rob yang mengampuni dosa. Dia pun bertobat. Maka kata Allah, saya ampuni dosanya. Kan dia sadar, dia salah, dia yakin ada Robnya yang mengampuni dosa. Bertobat. Allah terima tobatnya. Setelah itu jatuh lagi. Setelah jatuh istighfar lagi. Istighfar lagi. Ya, Allah tetap katakan seperti itu. Dia tahu kalau dia punya Rob yang mengampuni seluruh dosa. Dia meminta ampun, saya ampuni. Jatuh lagi, sama lagi. Kan mukmin memang nasaan, pelupa. Pelupa. Kadang dia sadar sekarang, sebentar hawa nafsunya menguasainya, setan menguasainya, jatuh lagi. Nah, itu hamba, itu wajar. Itu wajar, bukan berarti kita bermudahan dengan dosa. Kita berusaha untuk tidak berdosa, tapi namanya kita orangnya pelupa, pasti jatuh dalam dosa. Bahkan tidak ada seorang pun dari kita yang tidak pernah berdosa. Bahkan kata Nabi SAW, laulam tudnibu ladzahaballahu bikum. Kalau kalian tidak jatuh dalam dosa, Allah akan hilangkan kalian. Allah akan hilangkan kalian. Itu menunjukkan bahwa kita pasti dosa. Makanya yang masalah adalah orang yang tidak bertobat. Bukan orang yang tidak berdosa. Karena pasti orang berdosa. Cuman harus bertobat. Ya harus bertobat. Selama kita bertobat, maka kita akan diampuni dosa yang kita jatuh di dalamnya. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum bermain game yang di dalamnya terdapat fenomena kesyirikan? Seperti penyembahan berhala untuk mendapatkan senjata di dalam game tersebut.
Apakah permainan game tersebut termasuk pelaku syirik? Iya. Dia ridho terhadap dosa, dosa. Ridho terhadap syirik, syirik. Ridho terhadap syirik, itu juga syirik. Karena orang yang ridho sama dengan pelaku langsung. Sama dengan pelaku langsung. Jadi apakah itu syirik? Syirik. Main game itu tidak mengandung dosa saja, itu tidak boleh. Karena dia akan melalaikan kita dari Allah. Tidak mengandung dosa saja, tidak mengandung syirik. Apalagi yang mengandung syirik, maka dosanya berlipat. Dosanya berlipat. Tidak boleh bagi kita seperti itu. Apakah sebaiknya menghentikan halaqah tahsin Al-Quran saat bulan Ramadan? Iya, tidak harus menghentikan. Ya, karena kadang di bulan Ramadan namanya sebuah amalan itu kan ada bosannya kalau itu terus dilakukan. Ini kalau ada selingan kita lakukan, kita gantikan. Kadang ada halaqah bersama teman, ada baca Quran sendiri. Itu insya Allah lebih membuat semangat. Tidak harus kita hentikan. Bagaimana hukum membantu ibu di dapur memasak makanan untuk acara bid'ah? Karena ketika tidak dibantu, ibu selalu mengatakan saya anak durhaka. Iya. Pertama nasihati dulu ibu kita bahwa jangan, enggak usah bantah makanannya. Kasih tahu saja dulu masalah perayaannya. Iya kan? Kalau perayaannya dia sadar itu nanti tidak ada tuntunannya, otomatis tidak ada masakan. Kadang kan kita langsung membantah masakan. Iya, mulai dulu dari pokok masalahnya. Masalahnya ini perayaan, itu dulu dikasih tahu. Karena kalau dia terima, enggak ada masakan. Kan seperti itu. Kalau kita sudah kasih tahu bahwa itu tidak ada, dia masih melakukannya, kalau bisa menghindar, kita menghindar. Kita menghindar. Kalau tidak bisa menghindar, ya lakukan saja dengan hati yang mengingkari. Dengan hati yang mengingkari sambil mendoakan hidayah untuknya. Apakah boleh merubah niat dalam sholat? Yang tadinya ingin sholat sunnah menjadi sholat wajib. Tidak boleh, niat itu kan sebelum ibadah, bukan dalam ibadah. Niat itu sebelum ibadah dilakukan. Jadi kalau sholat sebelum kita Allahu Akbar, wajib sebelumnya. Tidak boleh setelah takbir. Tidak sah kalau niatnya hadir setelah Allahu Akbar. Tidak sah sholatnya. Karena niat itu sebelumnya. Paling terakhir sebelum Allahu Akbar. Takbiratul ihram. Sebelum takbiratul ihram. Tidak boleh diubah di dalam. Tidak boleh diubah di dalam. Wallahualam. Ini ada pertanyaan contoh. Misalnya dalam sebuah sholat. Saya terlambat dan ikut saat imam sudah membaca surat kedua dan hampir ruku. Imam ruku saya belum selesai baca Al-Fatihah. Dan langsung ruku mengikuti imam. Apakah rakaat ini harus saya ganti karena tidak selesai membaca Al-Fatihah? Ataukah selesaikan dulu Al-Fatihah baru kemudian ruku? Baru kemudian ruku. Yang ana dengar, lihat di waktu di pelajaran sama Syekh Taufik. Boleh bilang kalau bisa dikejar sebelum dia bangkit, tidak apa-apa dikejar. Tapi kalau akan antum kejar akan membuat imamnya sudah bangkit, jangan. Ikut saja langsung ganti satu rakaat. Jadi itu yang dilihat. Tidak bisa kita langsung katakan tidak dapat atau dapat. Tidak. Kalau dapat saat berdiri begitu ketentuannya. Antum kejar, luput gak ikut imam atau tidak? Iya, kalau luput harus, tidak boleh lagi kejar. Kalau tidak luput, imamnya masih ruku, antum sudah selesai, antum bisa ikut ruku bersamanya, kejar dulu. Baru ruku. Baru ruku. Itu wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan,
ayat yauma la yanfa'u. Ini ayat. Kami pernah menemukan ayat seperti di atas. Kenapa kata yauma tidak marfu? Itu tidak didomah. Padahal kata tersebut di awal ayat. Memangnya setiap yang di awal harus didomah? Kan belum tentu. Tidak semua kata di awal itu didomah. Tidak semua kata di awal itu didomah. Ini dibaca fathah yauma karena dia kedudukan i'rabnya bukan mubtada. Dia sebagai maf'ulun fi. Sebagai maf'ulun fi. Ya, semoga yang bertanya sudah pelajari apa itu maf'ulun fi. Bagi yang belum belajar, sabar dulu. Nanti akan ditahu apa itu maf'ulun fi. Nanti akan ditahu apa itu maf'ulun fi. Bagaimana hukum menggunakan lipstik anti air? Apakah wudhunya sah? Iya. Wudhunya sah atau tidak? Lipstik anti air. Iya. Apa namanya? Tergantung pendapat. Ini berkumur-kumur dia kan bagian dalam. Iya, bagian dalam. Apakah masuk dari wajah atau tidak? Karena para ulama memisahkan. Yang luarnya inilah wajah. Yang bagian dalamnya yang tertutup itu bukan wajah. Itu bukan wajah. Iya. Sebagian para ulama rahimahumullah katakan mulut, hidung itu masuk wajah bagian dalamnya. Masuk wajah bagian dalamnya. Maka hukumnya adalah rukun. Rukun. Ketika rukun, batal wudhunya. Tapi pendapat yang kuatnya bukan. Bagian dalam bukan dari wajah. Karena wajah itu mahasola bihil muwajah. Yang terjadi dengannya menghadap ke orang yang kelihatan. Bukan bagian dalam. Dan hukumnya wajib. Bukan rukun. Bukan juga sunnah, wajib. Berdosa kalau tidak dibasahi. Ya. Nah, sekarang kita tinggal sebutkan ini. Ya kan, kalau dia tidak tembus airnya, berdosa. Berdosa dia hukumnya. Tapi wudhunya sah. Wudhunya apa? Sah. Cuman dia berdosa. Kita mah yang pilih. Mau pilih dosa atau tidak? Ya tentunya orang beriman tentunya tidak mau pilih dosa. Tidak mau pilih dosa. Pakai saja lipstik yang lain. Sama juga seperti tadi. Jadi masalah cat itu apakah dia bisa tembus air atau tidak ke kulit. Ketika tidak jawabannya batal. Ketika bisa tembus maka sah. Sama hukum. Apakah sah sholat di belakang imam yang masih menggunakan usolli? Serta bagaimana makmum membaca Al-Fatihah? Apakah bersama dengan imam atau setelah imam? Tapi katanya tidak boleh mendahului bacaan imam. Iya, sah sholat di belakang imam yang masih membaca apa? Usolli. Tinggal dikasih tahu saja bahwa tidak ada tuntunannya menjaharkan usolli. Menjaharkan ya, kalau dia baca dalam hati tidak ada masalah. Kalau dia baca usolli dalam hati tidak ada masalah. Karena usolli artinya dia niat untuk sholat. Kan usolli kan maknanya saya sholat. Saya akan sholat. Kalau dia baca dalam hati sah. Kalau dia jaharkan ini yang tidak ada tuntunannya. Karena sepakat ulama madhab niat tidak dijaharkan. Sepakat tidak ada silang pendapat. Niat tidak dijaharkan. Kita ajarkan bahkan kita sudah sebutkan di pertemuan yang lalu. Syekhul Islam Ibn Taimiyah agak keras dalam masalah ini. Beliau bilang orang yang menjaharkan niat jahilun dol. Bodoh lagi sesat. Orang yang menjaharkan niat adalah apa? Bodoh lagi sesat. Butuh diajarkan. Butuh diajarkan. Kemudian yang sambungannya. Makmum membaca Al-Fatihah. Apakah bersama dengan imam atau setelah imam? Dari kita bisa dua. Bisa setelah amin. Bisa. Bisa juga ikut imam. Hanya saja jangan mendahuluinya. Itu saat sholat jahriyah. Adapun sholat sirriyah boleh. Tidak mengapa. Karena kita tidak wajib ikut imam dalam sirriyah. Terkait dengan bacaan Al-Fatihah. Terkait dengan bacaan
Al-Fatihah. Itu wallahu alam. Kemudian sisa satu, dan kalau ada di masih ada? Baik. Alhamdulillah hari ini sebenarnya saya bisa lama tapi tidak apa-apa kalau sedikit. Karena libur di pondok sepekan. Alhamdulillah. Silakan. Bismillah, pertanyaan pertama. Afwan Ustadz, ada hadits yang menyebutkan keutamaan menjenguk orang sakit. Apakah hadits tersebut juga berlaku jika kita jenguk keluarga atau saudara non-muslim? Baik. Iya. Kalau disebutkan dalam hadits, perhatikan lafadznya ya. Hakul muslim alal muslim. Muslim dengan muslim. Bukan muslim dengan kafir. Itu tidak berlaku. Cuman boleh nggak kita menjenguk saudara yang beda agama? Boleh. Nabi mengunjungi, menjenguk pamannya Abu Thalib. Ya kan? Belum ajak ke Islam. Ya, belum ajak ke Islam. Belum pernah menjenguk seorang anak Yahudi. Belum ajak ke Islam, tapi beda keadaannya. Tadi pamannya tidak ikut yang diajak oleh Nabi SAW. Kalau yang tadi Yahudi, dia ikut. Walaupun waktu itu dia pandang bapaknya. Ketika Nabi mengajaknya kepada Islam, waktu Nabi jenguk, dia lihat bapaknya. Tapi bapaknya mengisyaratkan taati Abul Qasim. Taati Abul Qasim, maksudnya Nabi SAW. Maka anaknya pun mengucapkan la ilaha illallah. Dan Nabi keluar dengan bahagia. Mengatakan alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari neraka. Jadi menjenguknya boleh. Menjenguknya boleh, tapi tidak sama dengan yang tadi haknya. Kita menjenguk untuk mendakwakannya kepada Islam. Siapa tahu dengannya dia dapat hidayah pada saat itu dan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Yang kedua Ustaz, Terus? Jika kita ditunjuk sebagai imam di masjid awam, apakah kita memaksakan untuk tidak menjaharkan basmalah atau mengikuti kebiasaan orang setempat dengan menjaharkan basmalah? Baik. Tergantung hal itu kembali ke keadaan. Maksudnya gimana itu keadaan? Nanti apa akibat setelahnya? Itu yang dipertimbangkan. Kalau orang akan menolak kita gara-gara itu, jaharkan. Kan boleh ta'lifan lil qulub, boleh untuk melembutkan hatinya. Tapi kalau sama saja orang di situ sudah biasa, mau dijaharkan atau tidak, orang tidak ada masalah, maka kita lebih pilih sunnah, itu lebih baik daripada kita pilih yang menyelisihinya. Jadi kita selalu menimbang. Tidak boleh setiap awam langsung kita lakukan. Kita lihat keadaan. Lihat keadaan. Sama dengan permasalahan kunut. Sama dengan permasalahan kunut. Juga sama seperti itu. Yang disebutkan oleh para ulama kita. Ya, para ulama kita. Kunut kita tahu tidak sunnah. Tapi kalau kita turun di masyarakat awam. Ya, sebentar maunya ceramah subuh. Tidak jadi. Jangan kita dengar itu Ustadz. Kan ada kunutnya tadi. Selesai masalah. Tidak ada masalah kunut dulu sambil diajarkan. Ini sama semua masalahnya. Sama semua masalahnya. Jangan sampai kita berbicara dengan masalah fikih yang seorang itu tidak keluar dari Islam dengan melakukannya, kita ditolak. Kita ditolak. Itu sama masalahnya itu. Kita menimbang, lihat tempat kita turun gimana. Wallahualam. Pertanyaan ketiga, ini mungkin sering berulang Ustaz, tapi sepertinya ini baru pertama mungkin ikut kajian. Bismillah, saya ingin bertanya, kapankah makmum membaca surah Al-Fatihah? Apakah setelah imam membaca Al-Fatihah sampai selesai, kemudian kita membaca Al-Fatihah atau bagaimana? Baik, secara umum alhamdulillah tadi di pembahasan Anas sudah sampaikan hadis dalam riwayat Imam Abu Daud. Jadi para sahabat baca di belakang Nabi. Ini dalil yang kita pakai. Para sahabat baca di belakang Nabi. Hanya saja waktu itu mereka baca Al-Fatihah, juga selain Al-Fatihah. Pokoknya dia ikut Nabi SAW. Kata Nabi SAW, la taf'alu illa bi ummil kitab. Jangan lakukan kecuali dengan Al-Fatihah. Nah, ucapan Nabi ini artinya boleh baca saat Nabi baca.
langsung ikut, dan boleh juga setelah Nabi baca, saat Nabi baca surat yang lain. Jadi dua posisinya. Boleh langsung ikut saat imam baca, di belakangnya, ikut di belakangnya. Boleh juga setelah Al-Fatihah, setelah amin kita baca. Bahkan sebagian para ulama mengatakan baina sakatat al-imam, antara diamnya. Kan imam untuk memikirkan surat setelah Al-Fatihah, dia diam. Walaupun tidak boleh juga imam sengaja diam. Tidak ada tuntunannya lagi. Tidak ada tuntunannya lagi kalau dia sengaja diam. Tapi kan kadang dia memikirkan surat apa yang dibaca. Nah, sehingga dia memikirkan itu, dia diam di situ. Nah, di situ bagus dibaca. Bagus dibaca. Itu posisi dibacanya Al-Fatihah wallahualam. Pertanyaan selanjutnya dari seorang istri kayaknya ini. Apakah tidak mengapa setiap tidur membelakangi suami? Karena posisi saya ada di bagian kanan dan suami di bagian kiri. Jazakallah khair. Iya. Tidak mengapa, kecuali suami akan menganggap kita bombe dia. Iya, kan itu masalah. Iya. Tidak ada masalah hal tersebut. Ya kita tidur membelakanginya itu masalah adab saja. Tidak harus orang tidur menghadap ke suami. Siapa tahu ada anaknya sebelah yang dia mau susui, kan harus di belakangnya. Iya kan? Tidak bisa dipaksakan. Itu masalah adab saja, tergantung juga setempat ya. Kadang di suatu tempat kalau di belakangnya itu tidak sopan. Ya kembali ke adab. Kembali ke adab masing-masing di tempat itu. Wallahualam. Selanjutnya Ustadz, izin bertanya di luar materi, apa hukum ikhwan menghubungi langsung akhwat yang ingin dinikahi, yang mungkin alasannya karena jarak yang jauh dan tidak ada perantara yang dikenali? Ya cari perantara yang dikenali. Cari. Karena masalahnya gini, tidak bisa kita bermudahan. Kita sepakat, siapa orang yang paling bertakwa? Kan begitu. Kan Nabi kita Muhammad SAW. Apakah Nabi langsung pergi ke akhwat? Enggak. Belum pakai perantara. Ketika belum mau menikahi ketika belum mau menikahi Maimunah, belum pakai pengurus. Abu Rafi yang belum pakai. Untuk melamarnya. Ini Nabi nih orang yang paling bertakwa. Yang sudah amanlah dari masalah fitnah ini. Kan juga belum diampuni dosanya yang telah berlalu dan yang akan datang. Tapi bersamaan dengan itu belum pakai apa? Perantara. Apalagi kalau kita. Apalagi kalau kita. Yang takwa kita jauh. Bisa saja syaitan. Ya akan mempermainkan kita dalam hal tersebut. Terus juga bagaimana kalau tidak jadi? Nah kita sudah bicara sama dia, panggil sayang-sayang. Sudah dinda kakak, kan masalah. Ini masalah, jangan dibuka pintu itu. Jangan dibuka pintu. Kalau kita tidak dapat pengurus, cari dulu sampai dapat. Pasti dia punya adik, punya bapak. Iya kan? Masa cuman akhwat, tidak punya bapak, tidak punya ibu, tidak punya adik, tidak punya om. Kan tidak mungkin. Masa ada orang manusia tiba-tiba keluar akhwat. Iya kan? Cari orang tuanya. Cari orang tuanya. Iya kan? Nah, baru nanti kita hubungi orang tuanya, bapaknya. Ya, hubungi bapaknya. Kan boleh kalau tidak ada yang kita tahu. Boleh orang tuanya. Jangan buka pintu itu bahaya. Itu pintu syaitan. Lanjut Ustadz. Bagaimana hukum sholat di masjid yang di dalamnya ada foto yang terpajang? Baik. Sholatnya sah. Kalau foto ya. Sholatnya sah. Iya. Yang berdosa adalah orang yang memasang foto. Memasang foto. Di dalam masjid lebih-lebih tidak dibolehkan. Dalam rumah saja kan datang. Larangannya malaikat tidak akan masuk. Apalagi dalam tempat ibadah. Dan itu juga termasuk tasyabuh dengan orang kafir. Ketika Ummu Salamah menceritakan kepada Nabi SAW saat beliau hijrah di awal. Kan hijrah ke Habasyah. Negerinya ahli kitab Nasoro.
Itu hijrah awal. Beliau ceritakan kepada Nabi SAW bahwa mereka lihat di tempat ibadahnya orang Nasoro itu ada gambar-gambar di dalam. Nabi bilang mereka kalau meninggal orang soleh di antara mereka, mereka buat gambarnya. Dan Nabi bilang ulaika syiroril khalqi indallah. Mereka itu makhluk terburuk di sisi Allah. Itu orang yang pasang foto di tempat ibadah. Itu hukum Nabi SAW. Kita sebagai muslim tidak boleh. Apalagi nanti itu akan mengantarkan kepada kesyirikan. Kan biasanya kalau dipajang ada sesuatu. Itu nanti orang-orang, kalau kita sekarang tahu ini karena pendiri masjid. Masalahnya nanti ilmu akan dilupakan. Orang-orang cucu-cucu kita di belakangan akan meyakini, oh ini ada sesuatu dulu dipajang. Padahal tadinya itu hanya pendiri masjid. Nanti di belakang syaitan akan mewaswaskan yang lain. Ini dulu orang tuamu pasang, kan ini ada berkahnya. Hanya orang sholat di foto, bukan orang sholat kepada Allah. Itu kan awal kesyirikannya kaum Nabi Nuh. Ya kan disebut oleh Ibn Abbas. Jadi kaum Nabi Nuh dulu itu Lata, Uzza, Manat. Itu orang-orang soleh. Syaitan awalnya hanya membisikkan, buat gambarnya untuk mengingatnya. Supaya kalian semangat melakukan kebaikan seperti mereka. Tatkala dilupakan ilmunya sebab dibuatnya, datang orang-orang di belakangnya. Wah ini dulu dibuat karena dia mau disembah. Karena ada berkahnya. Sudah jatuhlah kesyirikan pertama. Diutuslah Nabi Nuh alaihissalatu wassalam karena gambar. Oleh karena itu ketika Nabi Muhammad SAW menaklukkan Makkah, beliau utus Ali. Bahwa jangan biarkan gambar kecuali kamu hapus. Jangan biarkan kuburan yang ditinggikan kecuali kamu ratakan. Jadi dua. Jangan biarkan gambar kecuali dihapus. Jangan biarkan kuburan ditinggikan kecuali harus diratakan. Karena itu sebab kesyirikan. Karena itu sebab kesyirikan. Jadi itu tidak boleh. Tapi sholatnya sah. Selama dia menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala wallahualam. Selanjutnya Ustadz, bagaimana hukum akhwat pergi sholat tarawih di masjid yang tidak memiliki hijab? Karena jika sholat di rumah maka akan sholat sendiri. Baik. Kalau keadaannya seperti itu kan tidak aman dari fitnah. Dia sholat di rumah itu lebih baik. Iya, karena syarat akhwat itu boleh sholat di masjid kalau aman dari fitnah. Aman dari fitnah. Dan aman dari fitnah di sini maksudnya dia sendiri aman, orang lain juga aman dari dia. Kadang kan dia aman, tidak ada yang mengganggunya ke masjid, tapi orang-orang tidak aman dengan dia. Iya kan? Orang sholat dia hanya melihat dia. Masuk masjid, ini orang sudah wudhu, tidak batal tapi pergi keluar karena mau lihat itu orang. Itu kan orang lain tidak aman dari dia. Tidak aman dari dia. Yang seperti itu jangan dia pergi sholat. Jangan dia pergi sholat di masjid. Dia sholat di rumah. Dia sholat di rumah karena tidak aman dari fitnah. Wallahualam. Selanjutnya Ustadz, jika kami mengikuti kajian secara online, apakah harus menutup aurat? Tidak harus. Tidak harus. Tapi adabnya itu maksudnya ta'ziman lil ilm. Karena mengagungkan ilmu dalam bab itu. Kita agungkan ilmu, kita tutup aurat. Kita tutup aurat. Itu pengagungan terhadap ilmu. Itu wallahualam. Terakhir Ustadz, ini di luar juga dari materi. Ya, kami ini kan bergerak di penggiat dakwah Ustadz. Ya alhamdulillah mungkin banyak juga teman-teman berada di komunitas itu, terutama kami di pengurus masjid. Dan jujur sering muncul banyak hal-hal yang mungkin membuat kami serasa misalnya mau ingin seperti ini. Kami butuh mungkin nasihat Ustadz, 1-2 hadits yang bisa kami jadikan penguat supaya insya Allah kita betul-betul dalam menjalankan amanah dari kaum muslimin ini diberikan kekuatan dan keikhlasan dalam menjalankan tugas. Ya, demikian. Assalamualaikum. Alhamdulillah, Masya Allah. Tentunya secara umum kita di dalam hidup sebagai muslim itu kalau bisa bermanfaat untuk orang lain itu dilakukan. Kata Nabi SAW, isfa'u
tu'jaru. Berikan syafaat, berikan kemudahan. Kalian akan diberi pahala. Kalian akan diberi pahala. Hanya sekedar punya jah, punya kedudukan, bisa menjadi sebab orang lain melakukan ibadah. Atau punya ya yang lain selain kedudukan, ini kan yang paling ringan. Yang kalian beri, kita bisa berikan. Kita akan mendapatkan pahala dari situ. Iya, demikian pula ada hadis yang dinukil wasiat Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib ketika beliau mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin panglima perang di perang Khaybar. Nabi katakan kepadanya, sebelum perang ajak dulu dia ke Islam sebelum diserang. Dan Nabi sebutkan bahwa keutamaan memeranginya, jihad kan utama, surga. Tapi ada sesuatu yang lebih utama sebelum itu. Kata Nabi kepadanya, la ayyahdiyallahu bika rojulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Karena namanya orang kan kalau perang dapat ghanimah, dapat harta rampasan perang. Sudah dapat pahala, kan dapat juga harta. Tapi Nabi ingatkan, kalau ada seorang dapat hidayah karena sebabmu, maka itu lebih baik daripada harta yang paling baik. Unta merah. Kan harta waktu itu yang paling baik adalah unta merah. Itu kata Nabi SAW kepadanya. Dan juga Nabi SAW bersabda, Ad-dal alal khairi kafa'ilih. Orang yang menunjuki yang lain untuk melakukan kebaikan itu seperti pelakunya. Seperti pelakunya. Hadits-hadits ini 3 hadits. Menunjukkan bahwa menjadi sebab kebaikan apalagi dalam dakwah, menjadi sebab orang kenal hidayah, itu adalah ibadah. Karena dijanjikan pahala. Definisi ibadah itu kan setiap ucapan atau perbuatan. Apakah yang nampak ataupun tidak nampak. Ya kan? Nampak ataupun tidak nampak. Yang dilakukan karena Allah, imtithalan lillah. Karena taat kepada Allah, tunduk kepadanya, mengharap pahalanya. Itulah ibadah. Itulah ibadah. Seorang yang melakukan hal itu adalah ibadah. Nah, karena kenapa kita perlu singgung itu adalah ibadah? Artinya kita dituntut untuk ikhlas. Kita dituntut untuk ikhlas. Memang kita lakukan murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau sudah ikhlas, maka tentunya pasti kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah sampainya kepada Allah itu pasti. Banyak ucapan dari ulama kita, manittasol billahi wasol. Siapa yang lakukan sesuatu karena Allah pasti akan sampai kepada Allah. Artinya pahalanya dijamin. Sampai. Iya, sampai. Juga perkataan sebagian ulama yang telah berlalu bersama dari kita baca banyak dari ulama yang secara turun-temurun yang wasiatkan hal itu. Maka lillahi wasol. Maka lillahi baki. Sama semua semakna dengan. Apa yang dilakukan karena Allah itu akan sampai kepada Allah. Dan apa yang dilakukan karena Allah itu akan tetap. Iya, akan tetap. Artinya tidak akan hilang pengaruhnya saat kita hidup dan bahkan setelah kita meninggal. Apalagi itu ilmu yang bermanfaat. Apalagi menjadi sebab tersebarnya ilmu yang bermanfaat. Orang-orang datang setelahnya nanti, mereka lakukan apa yang kita lakukan sebelumnya, yang kita menjadi sebab karenanya, ya, kita akan mendapatkan pahalanya tanpa mengurangi pahala orang itu. Kita jadi sebab masjid terbangun. Semua nanti orang selama masjid itu ada, kita dapat pahalanya. Tanpa mengurangi pahala yang melakukannya. Ya, tanpa mengurangi pahala yang melakukan. Ini yang dituntut dari kita, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti kita akan dibantu.
Mungkin kita ini hadis terakhir terkait dengan masalah itu. Maksudnya anak ingin menunjukkan bahwa kalau kita lakukan karena Allah, pasti kita akan dibantu. Kita mungkin pernah dengar hadisnya panjang sebenarnya. Hadisnya panjang. Ya, cuma di antaranya Nabi katakan, man yassaro mu'siron, yassarallahu lahu. Siapa yang mempermudah orang yang susah, orang yang kesulitan, ini umum, apa saja. Mempermudah dalam hal apa saja. Iya, mempermudah dalam hal apa saja. Dalam masalah dunia ini. Kita sulit untuk cari taklim. Ada kemudahan, fasilitas, orang sediakan, dimudahkan. Itu namanya dimudahkan. Maka Allah akan mempermudah untuknya. Di kehidupan dunia, demikian pula akan dipermudah untuknya di kehidupan akhirat. Di hari kiamat. Di hari kiamat. Ini beberapa hadis. Wallahualam. Semoga kita selalu dibantu dalam semua kebaikan dan menjadi sebab dalam kebaikan. Semampu kita tentunya. Semampu kita dan apa yang kita mampu. Wallahualam. Kemudian ini ada pertanyaan masih sisa. Ya, di kertas dengan ini ada 5 kertas, dengannya kita tutup alhamdulillah. Sering kami dapati masjid yang bagus di dalam kompleks perumahan. Tetapi kebanyakannya toiletnya hampir tidak layak digunakan. Apakah termasuk khianat jika pengurus masjid tidak memperhatikan kebersihan toilet dan tempat wudunya? Sebenarnya mungkin tidak termasuk khianat ya. Karena sebagian orang tidak paham. Sebagian orang tidak paham. Kadang mereka hanya memahami yang penting masjidnya bagus. Yang penting masjidnya bagus. Padahal semua yang terkait dengan masjid itu semuanya sama pahalanya. Iya, dari tempat wudhunya, kamar mandinya. Itu kan menjadi sebab kenyamanan orang apa? Beribadah. Kadang seorang dia pergi sholat di masjid kita bukan karena masjidnya, tapi karena WC-nya. Oh di sana bagus, WC-nya bersih. Itu kan menjadi sebab orang datang ke masjid. Yang menjadi sebab itu tadi. Kita harus perhatikan. Harus perhatikan. Iya. Itu harus dikasih tahu mungkin. Bahwa hal itu sama harus diperhatikan. Semua yang ikut dengan masjid itu kita urus dengan ini. Kalau kita katakan khianat mungkin terlalu agak keras. Dalam hal itu sebaiknya jangan kita nasihati saja. Bahwa yang di masjid itu semua yang ikut dengannya sama pahalanya. Sama pahalanya. Sama pahalanya wallahualam. Bagaimana kalau catnya susah dilepas? Cat yang melengket di tangan. Susah dilepas. Catnya. Siapa yang biasa tukang cat? Ada enggak cat susah dilepas? Iya kan? Banyak. Tapi apakah tidak ada alat untuk melepasnya? Mudah nggak mendapatkannya? Pasti tukang cat punya tenar. Berarti mudah, tidak susah. Iya kan? Jangan anggap susah hal yang mudah. Kita kan terlalu pasrah. Memang kalau kita langsung robek pakai kuku, daging tak akan robek. Kan begitu. Tapi kan pakai alat yang bisa kita gunakan. Iya kan? Bapak bilang, kalau tukang cat pasti punya tenar, selesai masalah. Ya, kenapa kita persusah? Kenapa kita persusah? Kita wajib. Jadi ada kaidah alhamdulillah dalam usul ma la yatimul wajib illa bi fahuwa wajib. Apa yang tidak sempurna kewajiban kecuali sebabnya maka wajib. Maka wajib. Tidak sempurna wudhu kita kecuali dengan cabut ini. Wajib. Tidak bisa kita cabut kecuali beli thinner. Wajib kita beli. Wajib kita beli. Mungkin bisa dipahami? Iya, wajib kita lakukan hal itu. Itu kaidah. Karena wasilah itu ambil hukum maksud. Wasilah itu ambil hukum maksud. Itu wallahualam. Misalkan kita dapati imam sudah takbir untuk ruku. Tapi belum bangkit dari ruku. Apakah kita dianggap dapat 1 rakaat karena masih sempat ruku? Iya dapat. Itu kan kita katakan tadi.
adalah merupakan pendapat dari mayoritas ahli hadis dan Imam Syafi'i rahimahullah taala. Dapat kalau kita dapat ruku. Apa hukum mengumumkan kematian di masjid? Dan untuk orang yang meninggal, yang mana lebih utama penyebutannya? Almarhum fulan atau fulan rahimahullah. Kalau rahimahullah kita mendoakannya. Kalau almarhum kita memastikannya dia dirahmati. Belum tentu dia dirahmati dalam kuburnya. Maka yang utama adalah kita rahimahullah. Kita mendoakannya. Bukan memastikan. Kan itu hak Allah. Kan itu hak Allah. Bukan hak kita memastikan ini orang yang meninggal dirahmati. Bukan. Itu hak Allah. Jangan mendahului Allah dalam hal tersebut. Adapun mengumumkan orang yang meninggal di masjid, apa hukumnya? Tergantung tujuannya. Kalau tujuannya untuk membangga-banggakannya, ini yang meninggal disebutkan semua kebaikan, hanya membangga-banggakannya. Itu kebiasaan jahiliyah. Itu pengumuman jahiliyah haram. Tapi kalau supaya orang tahu, nanti orang datang mensolatinya di masjid ini boleh. Karena itu ada maslahat syar'i. Ada maslahat syar'i. Jadi tergantung maksudnya. Tergantung maksudkan. Maksud dari pengumuman itu. Nabi pernah mengumumkan orang yang meninggal. Pernah meninggal Raja Najasyi, rajanya tadi Habasyah. Jadi Raja Habasyah itu Muslim. Cuman dia tidak umumkan ke pengikutnya, Nasoro. Dia meninggal, tidak ada yang mensolatinya, bahkan dikuburkan secara Nasoro. Nabi tentunya dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan belum sampaikan para sahabat di Madinah. Meninggal hari ini Najasyi. Dia umumkan di masjid. Setelah itu mereka keluar ke musola karena Nabi SAW kalau mensolati jenazah itu biasa di luar masjid. Biasa di luar masjid, walaupun boleh di dalam masjid. Karena Nabi juga pernah mensolati jenazah dalam masjid. Tapi sunnahnya di luar masjid. Jadi Nabi keluar setelah dia umumkan di masjid. Ini menunjukkan boleh diumumkan kalau itu adalah merupakan maslahat yang syar'i. Maslahat yang syar'i. Itu wallahualam rincian dari ulama kita terkait dengan mengumumkan orang yang meninggal. Kita cukupkan alhamdulillah. Ya, apa yang benarnya itu semata dari Allah, salahnya itu dari kekurangan kami dan dari syaitan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.